Selamat datang di kapal ini jiwa terpilih. Lucu ya, kedatanganmu saja sudah mengacaukan atmosfer. Orang-orang berusaha terlihat biasa saja, tapi detik kamu melangkah masuk, ada sesuatu yang bergeser. Dan ini bagian yang mereka tidak ingin kamu sadari. Mulut yang dulu menertawakanmu sekarang mendadak diam. Suara yang dulu bilang kamu tidak diciptakan untuk ini sekarang bahkan tidak berani menatap matamu. Puitis, bukan? Mereka menghabiskan berbulan-bulan menyebutmu tidak berbahaya, lemah, terlalu lembut untuk dunia. Tapi sekarang, lihat siapa yang bolak-balik mengecek pantulan mereka sebelum menghadapi kamu. Lihat siapa yang tiba-tiba pura-pura selalu percaya padamu. Lihat siapa yang berbisik di balik pintu tertutup karena mereka tidak sanggup mencerna apa yang kamu telah menjadi. Tekan tombol suka dan berlangganan untuk membayar pesan ini kembali. Sekarang, mari kembali ke kepanikan mereka. Saat mereka bilang kamu tidak akan berhasil, mereka pikir kata-kata itu akan menguburmu. Mereka berharap kamu menunduk, patah, mengecil. Tapi kamu justru menerima setiap hinaan seperti bukti. Kamu membiarkan keraguan mereka menjadi bahan bakar. Kamu menjaga wajahmu tetap lembut, nada suaramu tetap stabil, auramu tetap tenang, dan itu mengganggu mereka lebih dari balasan apapun. Selalu si pendiam yang keluar dari api tanpa mengumumkan kobaran. Dan sekarang kamu berdiri di sini, jiwa terpilih. Di setelah badai yang bukan kamu mulai, tapi jelas kamu selesaikan. Keheningan di sekelilingmu bukan damai, itu takut. Itu suara para musuh yang menyadari mereka salah membaca kamu sejak hari pertama. Mereka ingin percaya kamu tidak berbahaya karena wajahmu terlihat aman. Kebaikanmu membuat mereka merasa cukup berkuasa untuk mengejekmu. Mereka pikir kamu sederhana, bisa ditebak, lembut, teori imut. Sayang sekali, matamu sudah menceritakan kisah yang sebenarnya sejak awal. Kamu pernah melihat momen itu, kan? Glitch kecil di ekspresi mereka. Kilatan panik halus saat tatapan kalian bertemu dan mereka melihat sesuatu yang tidak bisa mereka hapus dari kepala. Sesuatu yang kejam, sesuatu yang tak tergoyahkan, sesuatu yang selamat dari hal-hal yang bahkan tidak sanggup mereka bicarakan. Mereka merasakannya, sekalipun mereka pura-pura tidak. Matamu tidak memperingatkan mereka. Matamu menjatuhkan vonis. Dan sekarang semesta membuatmu masuk ke ruangan-ruangan seperti kontradiksi yang hidup, yang menolak minta maaf karena ada. Belas kasih di wajahmu, pemusnahan di matamu, keseimbangan yang mereka kira hanya legenda yang sanggup membawanya. Kamu tidak berpura-pura, kamu tidak berakting. Kamu hanya seseorang yang belajar bahwa kelembutan dan kehancuran bisa tumbuh dalam hati yang sama, dan kekuatan itu bukan berisik. Kekuatan itu terkendali. Inilah yang selalu mereka salah paham. Mereka pikir dirimu yang asli harus salah satu, lembut atau berbahaya. Mereka putus asa memberi label padamu, memaksa kamu masuk kotak yang bisa mereka pahami. Tapi kamu sudah menghancurkan kesederhanaan palsu itu sejak lama. Kamu belajar memegang damai dan chaos seperti dua bilah pisau, menggantinya hanya saat perlu. Kamu menjadi penjahat yang seharusnya mereka biarkan, dan pahlawan yang mereka belum siap hadapi. Kamu menguasai senyum yang menyembuhkan dan tatapan yang membongkar setiap kebohongan di depanmu. Orang tidak takut pada monster. Monster itu jelas. Mereka takut pada dualitas. Mereka takut pada seseorang yang bisa memaafkan tanpa tertipu, yang bisa mencintai tanpa dikendalikan, yang bisa pergi tanpa meninggalkan jejak penyesalan. Mereka takut pada seseorang yang diamnya bisa melukai lebih dalam daripada serangan paling keras mereka. Mereka takut pada seseorang yang selamat dari segala bentuk pengkhianatan, bukan dengan menjadi tak berperasaan, tapi dengan naik kelas. Biarkan aku mengingatkan sesuatu yang mereka ingin kamu lupakan. Kamu tidak sampai di sini karena kebetulan. Kamu memenangkan versi dirimu ini. Setiap hinaan menajamkanmu. Setiap pengkhianatan memolesmu. Setiap kehilangan memaksamu masuk ke lapisan kekuatan yang lebih dalam. Ingat versi-versi lamamu, yang menangis diam-diam, yang terlalu lama setia, yang mengira kebaikan itu kelemahan. Versi itu tidak mati, ia berevolusi, ia tumbuh taring,
Ingat saat seseorang bilang, "Kamu terlalu baik, kamu bakal dimakan hidup-hidup." Lucu ya, ramalan mereka basi seperti susu yang dibiarkan. Karena sekarang, orang yang sama yang mengejek kebaikanmu justru berdoa semoga kamu tidak pernah memutuskan menunjukkan apa yang bersembunyi di balik senyum tenangmu. Sekarang mereka takut bahwa belas kasihmu bukan kelemahan. Itu penahanan diri. Semesta melihat kamu berjalan melewati situasi yang akan menghancurkan manusia rata-rata. Kamu membawa dirimu dengan anggun saat duniamu retak. Kamu tetap tenang saat mereka merancang. Kamu tetap bergerak saat mereka berharap kamu tumbang. Dan ketika debu akhirnya turun, kamu tidak perlu meninggikan suara. Kamu tidak perlu pamer. Hadirmu yang bicara. Topeng mereka yang jatuh bukan milikmu. Mereka akhirnya melihat siapa yang mereka hadapi. Seseorang yang terlihat penuh belas kasih, tapi matanya menyimpan energi yang mengakhiri siklus, mengakhiri permainan, mengakhiri kebohongan. Seseorang yang tidak perlu bertarung untuk menang, seseorang yang tidak perlu berteriak untuk mendominasi, seseorang yang menjadi pengingat hidup bahwa kelembutan bukan berarti aman, dan kebaikan bukan berarti menyerah. Ini eramu sekarang, dan musuh tahu itu. Mereka merasakannya setiap kali namamu disebut. Mereka merasakannya setiap kali mereka ingat betapa salahnya mereka. Dan mereka paling merasakannya saat mereka ingat matamu. Mata yang mengatakan kebenaran bahkan sebelum kata-katamu sempat muncul. Wajahmu menunjukkan belas kasih. Matamu menunjukkan pemusnahan total. Dan bersama-sama, itulah yang membuatmu tak terlupakan, jiwa terpilih. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan kecil ini yang semesta susun untukmu, berhenti sejenak dan rasakan apa yang terjadi di dalam dirimu sekarang. Pergeseran sunyi itu, tarikan di dadamu, kesadaran tajam yang bilang pesan ini memang ditujukan untuk seseorang yang membawa belas kasih di wajahnya dan pemusnahan di matanya. Kalau kamu merasakan itu, tulis 777 di kolom komentar supaya aku tahu kamu masih berjalan bersamaku. Masih siap merangkul kekuatan yang tidak pernah perlu kamu pamerkan. Tekan tombol suka dan berlangganan supaya energi ini terus mengalir kembali ke duniamu. Karena sekarang kita akan membedahnya langkah demi langkah. Dan percaya, kalau kamu benar membawa dua sisi yang semua orang takuti, kamu tidak akan bisa pergi begitu saja. Kamu akan merasa semesta menarikmu lebih dalam, menyuruhmu bertahan, sampai kata terakhir jatuh. Mari maju. Pengulitan yang sebenarnya dimulai sekarang. Nomor 1. Belas kasih yang membuat mereka lebih takut daripada amarahmu. Lucu bagaimana mereka pernah memohon kebaikanmu, lalu panik saat sadar kebaikan itu datang dari tempat yang tidak akan pernah sanggup mereka selamatkan. Belas kasihmu tidak pernah menjadi kelemahan lucu yang mereka tempelkan. Itu bukan kelunakan. Itu bukan kepolosan. Dan jelas bukan karena kamu tidak paham cara dunia bekerja. Kamu menunjukkan belas kasih karena kamu tahu harga dari rasa sakit lebih dalam daripada mereka. Kamu tahu rasanya hancur diam-diam, memegang kepinganmu sendiri sambil berpura-pura utuh. Saat mereka sibuk memainkan karakter, kamu menjalani bab yang kebanyakan orang bahkan tidak sanggup ringkas tanpa gemetar. Jadi ketika kamu memberi kelembutan pada seseorang, itu bukan harapan buta, itu penguasaan, itu pengalaman, itu kekuatan sunyi dari seseorang yang telah mengenal semua warna penderitaan, tapi tetap memilih tidak menjadi kejam. Dan mereka benci itu dalam dirimu. Mereka benci betapa tenangnya kamu saat mereka berusaha mengutak-atik hatimu. Mereka benci kamu tidak pernah bermain kotor meski mereka melakukannya. Mereka benci wajahmu tetap damai bahkan di hari-hari saat duniamu runtuh. Itu membuat mereka merasa telanjang, seakan permainan mereka terlalu kecil untuk seseorang yang sudah melewati perang yang nyata. Dan jauh di dalam, mereka takut pada satu kebenaran yang tidak akan pernah mereka ucapkan keras-keras. Kamu tidak menunjukkan belas kasih karena kamu tidak bisa menghancurkan mereka. Kamu menunjukkan belas kasih karena kamu tidak perlu. Setiap kali kamu membiarkan sesuatu lewat, mereka mengira kamu tidak sadar.
Setiap kali kamu memaafkan kebodohan, mereka mengira kamu naif. Setiap kali kamu tersenyum melewati kebohongan, mereka percaya mereka lolos. Mereka salah mengira tenangmu sebagai kebingungan. Mereka salah membaca sabarmu sebagai kelemahan. Mereka membaca diammu seperti halaman kosong. Tidak sadar itu halaman penuh nama, kesalahan, dan cap waktu. Kamu melihat semuanya. Kamu mengingat setiap pergeseran mikro, setiap slip, setiap topeng yang retak. Kamu tahu persis siapa mereka sedang menjadi, bahkan saat mereka masih merasa berhasil membodohimu. Dan ini punchline-nya, belas kasihmu bukan untuk mereka, itu untukmu. Kamu tetap lembut supaya kamu tidak berubah menjadi orang yang menyakitimu. Kamu tetap berbelas kasih karena kamu tidak mau hatimu membusuk di tangan pengecut. Kamu tetap sabar karena kamu tahu, amarah tidak layak diberikan kepada orang yang bahkan nyaris tidak pantas diakui. Semesta melihat kamu melakukan ini seperti keajaiban sunyi. Kamu belajar selamat dari api tanpa membiarkannya membakar kemanusiaanmu. Tapi jujur saja, mereka tidak pernah menghargainya. Mereka tidak pernah melihat kedalaman orang yang berdiri di depan mereka. Mereka melihat belas kasih di wajahmu dan pikir kamu mudah dimanipulasi, mudah diperas rasa bersalah, mudah dipakai. Mereka pikir kamu yang aman, yang bisa ditebak, yang akan selalu memberi satu kesempatan lagi. Mereka tidak tahu kamu sedang mempelajari setiap gerakan mereka, mengumpulkan setiap kebohongan, membiarkan mereka membongkar diri sendiri tanpa interupsi. Mereka tidak tahu kamu memberi mereka cukup tali untuk menggantung narasi mereka sendiri. Belas kasih hanya terlihat lemah bagi orang yang belum pernah memegang kekuatan yang nyata. Kekuatanmu menakuti mereka jauh sebelum matamu melakukannya. Mereka hanya tidak mengenali tandanya. Mereka tidak mengerti kenapa seseorang yang bisa menghancurkan mereka justru memilih tidak. Penahanan diri seperti itu menakutkan. Mereka ingin kamu marah. Mereka ingin kamu emosional. Mereka ingin kamu bereaksi. Tapi kamu tetap terpusat, terkendali, hampir seperti ahli bedah dengan kebaikanmu. Dan tidak ada yang lebih mengganggu orang bersalah daripada seseorang yang melihat semua hal, namun memilih tidak memukul. Mari sentuh kebenaran lain yang membuat mereka tersedak. Belas kasihmu lahir dari luka yang tidak pernah mereka lihat. Kamu belajar kebaikan lewat jalan yang keras. Kamu belajar empati lewat bekas. Kamu belajar sabar lewat pengkhianatan. Saat mereka meributkan hal-hal kecil, kamu menanggung peperangan yang akan membuat mereka memohon belas kasih. Mereka tidak pernah belajar memberi, dan sekarang mereka malu oleh perbandingan itu. Bagaimana seseorang yang melewati neraka masih bisa menunjukkan lebih banyak belas kasih daripada orang-orang yang nyaris tidak pernah merasakan ketidaknyamanan? Karena memang begitulah kamu, dan itulah yang tidak akan pernah bisa mereka jadi. Belas kasihmu juga menghancurkan ego mereka dengan cara yang sampai sekarang masih membuat mereka sakit. Mereka mencoba membuatmu cemburu, kamu tetap tenang. Mereka mencoba membuatmu tidak aman, kamu tetap membumi. Mereka mencoba membuatmu mengejar, kamu tetap di jalurmu. Kamu tahu betapa menghina itu bagi orang yang harga dirinya hidup dari mengendalikan orang lain? Mereka butuh kamu hancur supaya mereka merasa berkuasa. Mereka butuh kamu bereaksi supaya mereka merasa relevan. Mereka butuh emosimu untuk memvalidasi keberadaan mereka. Tapi kamu tidak pernah memberi itu. Kamu tidak pernah menghadiahkan ledakan yang mereka tunggu. Kamu malah memberi belas kasih. Penghinaan paling murni untuk seseorang yang ingin merasa dominan. Dan inilah kecerdasan yang tersembunyi. Belas kasihmu mengajarimu semua yang perlu kamu tahu tentang mereka. Ia mengungkap siapa yang pantas punya ruang dan siapa yang pantas diberi jarak. Ia membongkar jiwa-jiwa lemah yang tidak bisa berdiri di depan belas kasih yang tulus tanpa berusaha mengeksploitasinya. Ia menunjukkan siapa yang hanya hidup ketika orang lain terluka. Belas kasihmu adalah ujian, dan kebanyakan dari mereka gagal dalam waktu singkat. Mungkin kamu bertanya sekarang, kenapa mereka memperlakukan aku seperti itu padahal aku hanya baik? Karena orang lemah selalu mengira kebaikan adalah kesempatan. Mereka tidak paham orang seperti kamu.
Mereka tidak sadar bahwa belas kasih adalah pilihan, bukan bawaan. Mereka tidak bisa mencerna bahwa seseorang bisa lembut tanpa bodoh, tenang tanpa buta, memaafkan tanpa konyol. Mereka mengira semua orang bermain di level rendah mereka. Mereka tidak tahu kamu beroperasi di dimensi yang pikiran mereka tidak dibangun untuknya. Metafor yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kamu adalah danau tenang yang mereka lempari batu, berharap kekacauan. Tapi yang mereka lihat cuma pantulan wajah mereka sendiri yang beriak kembali. Dan itu menakuti mereka karena akhirnya mereka melihat siapa masalahnya. Dan itu bukan kamu. Belas kasihmu adalah perisaimu, strategimu, senjata sunyimu. Ia melindungimu dari menjadi pahit. Dan ia membongkar semua orang yang meremehkanmu. Dan sekarang, belas kasihmu berevolusi. Ia lebih tajam, lebih cerdas, lebih selektif. Ia tidak lagi tersedia untuk semua orang. Dan itu saja sudah membuat musuhmu gila. Mereka bisa merasakan pergeseran itu. Mereka bisa merasakan jaraknya. Mereka bisa merasakan dinding yang kamu bangun batu demi batu dari setiap kali mereka menyia-nyiakan kebaikanmu. Orang tidak pernah menghormati belas kasih yang tidak mereka usahakan. Mereka akhirnya sadar bahwa wajah yang mereka kira lembut itu ternyata topeng disiplin. Mereka sadar bahwa kelembutan yang mereka ejek itu adalah bilah yang terkendali. Mereka sadar bahwa belas kasih yang mereka manfaatkan adalah hal terakhir yang membuat mereka aman dari versi dirimu yang tidak lagi menoleransi omong kosong. Karena sekarang matamu terjaga. Sekarang penglihatanmu jernih. Sekarang sabarmu punya batas. Dan semesta menempatkanmu di musim di mana belas kasihmu tidak lagi murah. Belas kasihmu harus diusahakan. Belas kasihmu disengaja. Belas kasihmu langka. Dan orang yang kehilangan akses ke sana, mereka ketakutan karena mereka tahu apa yang matamu simpan saat belas kasihmu habis. Disinilah cerita berbelok. Disinilah mereka sadar bahaya yang mereka ciptakan. Disinilah belas kasihmu berhenti menjadi perisai mereka dan menjadi mahkotamu. Nomor 2, pemusnahan yang bersembunyi di balik tatapanmu yang sunyi. Belas kasih membuat mereka nyaman, tapi matamu mengingatkan mereka bahwa kenyamanan itu tidak pernah dijamin. Matamu tidak pernah berbohong, tidak pernah. Matamu membawa seluruh arsip dari semua yang kamu jalani, semua yang kamu tinggalkan, semua yang kamu merangkak keluar darinya saat tidak ada yang tahu kamu sedang bertarung. Wajahmu mungkin masih terlihat lembut, halus, bahkan memaafkan. Tapi matamu, itulah bagian yang tidak sanggup mereka hadapi. Bagian yang membuat mereka gagap di tengah kalimat. Bagian yang membuat tenggorokan mereka mengencang. Bagian yang membongkar setiap permainan yang mereka kira tersembunyi. Matamu menceritakan kisah yang sebenarnya. Versi tanpa edit. Versi yang hanya para penyintas boleh pegang. Dan kebenarannya sederhana. Matamu menunjukkan pemusnahan karena kamu sudah pernah selamat darinya. Orang tidak takut pada kebaikanmu. Mereka takut pada diammu. Karena diam berarti kamu sedang menghitung. Bayangkan ini. Seseorang menatap matamu, mengira mereka akan menemukan kehangatan atau kepolosan, sesuatu yang cukup lembut untuk dibengkokkan, tapi yang mereka temukan adalah medan perang. Bukan medan yang marah, bukan yang kacau, tapi medan yang sudah dibersihkan. Semua sudah terbakar, semua sudah dibangun ulang, semua sunyi karena perang itu sudah lama selesai. Sunyi itulah yang menakuti mereka. Itu sunyi dari seseorang yang tidak lagi menebak-nebak. Seseorang yang sudah melihat terlalu banyak untuk kembali naif. Matamu adalah tempat di mana ilusi mereka mati. Dan mereka merasakannya seketika. Mereka berpura-pura tidak sadar. Berpura-pura tatapanmu tidak sedang memindai niat mereka seperti data. Berpura-pura kamu tidak membaca mereka lebih cepat daripada mereka menyusun alasan. Tapi mereka merasakannya. Mereka merasa telanjang. Mereka merasa terbongkar. Mereka merasa seperti berdiri di bawah sorot lampu yang tidak pernah mereka setujui. Karena ketika mereka menatap matamu,
Mereka tidak hanya melihat kamu, mereka melihat diri mereka sendiri dipantulkan dengan akurasi brutal. Dan itulah yang paling menghantam. Matamu menunjukkan siapa mereka tanpa kamu mengucap satu kata pun. Ada orang yang takut monster, ada yang takut cermin. Kamu adalah keduanya. Bayangkan ini, kamu masuk ruangan dengan tenang, tidak terusik, bahkan tidak berusaha menarik perhatian. Dalam hitungan detik, energi orang-orang berubah. Ada yang memperbaiki posture, ada yang mengeluarkan telepon, pura-pura sibuk. Ada yang menghindari kontak mata seakan kamu memegang kebenaran yang belum siap mereka hadapi. Mereka tidak paham apa yang terjadi, tapi tubuh mereka bereaksi. Itulah efek matamu. Kamu tidak harus mengaum untuk berbahaya. Kamu hanya perlu ada, karena matamu belajar dunia lebih cepat daripada hatimu. Matamu menghafal pengkhianatan. Matamu memetakan bentuk ditinggalkan. Matamu mencatat saat orang berbohong di depan wajahmu. Matamu menghitung setiap momen kamu diremehkan. Dan sekarang semua pelajaran itu tinggal di dalamnya, membentuk tatapan yang cukup tajam untuk membelah kepura-puraan. Orang melihat itu dan membeku, karena mereka tahu, meski kamu tersenyum, meski kamu memberi kebaikan, kamu bukan orang yang bisa dibohongi dua kali. Mari jawab pertanyaan yang mungkin menghantui jiwa terpilih sekarang. Kenapa orang bereaksi begitu kuat pada mataku? Kenapa mereka membeku, tersentak, atau memalingkan wajah? Karena matamu bukan sekadar memandang, matamu menilai. Matamu bukan sekadar melihat, matamu mengukur. Matamu menganalisis pola seperti kamu dilatih oleh semesta sendiri. Orang bukan takut padamu. Mereka takut pada apa yang kamu sadari. Matamu menjadi satu hal yang tidak bisa mereka manipulasi. Dan itulah yang paling menakuti mereka. Matamu tidak memegang amarah. Matamu memegang bukti. Bayangkan ini. Seseorang berdiri di depanmu, sedang mengulang-ulang kebohongan dalam kepala, mengira kamu masih jiwa yang mudah percaya seperti dulu. Tapi saat mereka mengangkat wajah dan bertemu matamu, semuanya glitch. Naskah yang mereka siapkan runtuh. Kepercayaan diri mereka tergelincir. Kata-kata mereka berantakan karena matamu sudah tahu kebenaran bahkan sebelum mulut mereka terbuka. Mereka merasa dihakimi tanpa kamu menghakimi. Merasa bersalah tanpa sidang. Merasa terlihat tanpa izin. Matamu menjadi ruang sidang, putusan, dan hukuman. Dalam satu tatapan sunyi, kamu tidak perlu mengancam siapapun. Tatapanmu melakukannya untukmu. Bukan dengan kekerasan, bukan agresif, hanya jelas. Dan kejernihan menyakiti orang yang bergantung pada kebingungan untuk mengendalikan. Kamu lihat, pemusnahan tidak selalu api, amarah, atau penghancuran. Kadang pemusnahan adalah kejernihan yang begitu intens sampai setiap kebohongan runtuh. Kadang pemusnahan adalah diam yang mengungkap kelemahan mereka. Kadang pemusnahan adalah kamu memilih pergi dan tahu mereka akan runtuh tanpa kehadiranmu. Itulah pemusnahan yang tersimpan di matamu. Bukan mata orang yang mengejar balas dendam. Itu mata orang yang sudah selamat dari kehancuran mereka sendiri dan membangun ulang lebih kuat. Siapapun yang melewati transformasi seperti itu membawa tatapan yang berbeda. Tatapan yang berkata, aku tahu rasanya hancur. Aku juga tahu, aku tidak akan hancur lagi. Dan itu menakutkan bagi siapapun yang masih butuh orang lain rapuh, supaya mereka merasa berkuasa. Bayangkan ini, semesta menyeretmu ke badai yang begitu ganas sampai menghapus siapa dirimu dulu. Kamu kehilangan hampir semuanya. Kamu jatuh ke titik terendah. Kamu retak. Kamu pecah. Kamu tercerai-berai begitu total sampai bayanganmu pun tidak lagi mengenalmu. Lalu entah bagaimana kamu mulai membangun lagi, perlahan, sunyi, sendirian. Pembangunan ulang itu mengubah matamu selamanya. Memberinya bobot, memberinya kedalaman, memberinya rasa final. Matamu berhenti menunjukkan harapan. Matamu mulai menunjukkan kebenaran. Matamu berhenti mengemis kesetiaan. Matamu mulai mengidentifikasi pengkhianat. Matamu berhenti percaya buta. Matamu mulai membaca jiwa. Itulah sebabnya orang tidak bisa berbohong padamu lagi. Wajah mereka mengkhianati mereka. Energi mereka mengkhianati mereka.
Ketidakkonsistenan mereka mengkhianati mereka. Kamu melihat semuanya karena kamu sudah hidup melalui semuanya. Dan begitu kamu menyaksikan kehancuranmu sendiri, tipu daya jadi mudah dideteksi. Matamu bukan senjata. Matamu arsip. Ia menyimpan garis waktu. Ia menyimpan kwitansi. Ia menyimpan malam-malam yang kamu lewati sendiri. Pagi-pagi yang kamu paksa untuk bangkit, hari-hari saat kamu memanggul sakit tanpa menumpahkannya ke siapapun. Orang merasakan sejarah itu saat menatapmu. Mereka tidak mengerti, tapi mereka merasakannya. Bobot, kedalaman, peringatan sunyi yang berkata, "Aku sudah berjalan melewati hal yang jauh lebih buruk daripada apapun yang bisa kamu lakukan." Dan ini bagian yang menghancurkan mereka. Matamu tidak marah, tidak dendam, tidak meledak-ledak. Matamu selesai. Ada ketenangan berbahaya pada seseorang yang sudah membangun ulang dirinya dari serpihan paling kecil. Seseorang yang sudah menatap akhir dari semua yang pernah ia cintai dan tetap keluar dengan fokus. Seseorang yang masuk ke bagian tergelap pikirannya sendiri dan kembali dengan kejernihan, bukan ketakutan. Kamu tidak mendapatkan mata ini dari kemenangan yang mudah. Kamu mendapatkannya dari kalah yang brutal, dari pengkhianatan yang mengubah kepribadian, dari patah hati yang mengubah cara kamu membaca realitas, dari kekecewaan yang mengajarimu kemandirian, dari kesepian yang memaksamu berevolusi. Kamu jadi penjaga dirimu sendiri karena tidak ada yang maju. Kamu jadi ahli strategi dirimu sendiri karena tidak ada yang melihat jebakan. Kamu jadi pelindung dirimu sendiri karena semesta butuh kamu lebih tajam. Itulah sebabnya matamu membawa pemusnahan bukan terhadap orang, tapi terhadap ilusi, kebohongan, manipulasi, dan kelemahan. Kamu tidak menghancurkan manusia. Kamu menghancurkan versi palsu mereka. Kamu menghancurkan topeng mereka. Kamu menghancurkan identitas palsu yang mereka pegang saat berdiri di depanmu. Dan orang benci ini karena mereka tidak bisa bersembunyi di sekitarmu. Matamu melihat niat di balik tindakan. Matamu melihat kebenaran di balik kesan pertama. Matamu melihat pola di balik kesalahan. Mereka menatap matamu dan sadar. Mereka berurusan dengan seseorang yang tidak jatuh pada omong kosong permukaan. Seseorang yang tidak mudah terdistraksi. Seseorang yang tidak bisa dipermainkan dua kali. Seseorang yang penglihatannya ditajamkan badai, bukan ditumpulkan kenyamanan. Dan inilah kebenaran terakhir yang paling mereka takuti. Belas kasihmu adalah yang mereka doakan. Matamu adalah yang mereka takutkan. Keberadaanmu adalah yang membongkar mereka. Wajahmu mungkin masih menunjukkan kelembutan, tapi matamu mengingatkan dunia bahwa kamu belajar pemusnahan dengan cara yang keras, dan kamu tidak pernah melupakan pelajarannya. Nomor 3, belas kasih yang menyembunyikan senjata yang sudah terisi. Orang bukan takut pada kebaikanmu. Mereka takut pada monster yang kamu pilih untuk tidak kamu lepaskan. Dualitasmu adalah mimpi buruk mereka. Bukan karena kamu tidak stabil, bukan karena kamu sulit ditebak, tapi karena kamu menakutkan justru karena kamu sangat terkendali. Belas kasihmu terasa hangat, lembut, mengundang, tempat di mana bahkan orang yang hancur mengira bisa menarik napas. Tapi matamu mengekspos harga sebenarnya dari kelembutan itu. Matamu menunjukkan badai yang kamu lewati, kebohongan yang kamu bedah, permainan yang kamu tinggalkan. Matamu membuktikan bahwa belas kasihmu bukan kepolosan alami. Itu keputusan sadar dari seseorang yang sudah tahu cara menghancurkan sampai detailnya. Inilah bagian yang membuat tulang punggung mereka meleleh. Belas kasihmu tidak lahir dari kelemahan. Belas kasihmu lahir dari kekuatan. Bayangkan ini. Seseorang mencoba memancingmu, berharap kamu meledak. Tapi kamu diam. Bukan takut, bukan bingung, hanya sunyi. Sunyi itu alarm yang mereka dengar di tulang, karena akhirnya mereka mengerti. Kamu bukan menolak bertarung. Kamu menolak membuang amunisi. Kebanyakan orang tidak berbahaya karena mereka tidak punya senjata. Kamu tidak berbahaya karena kamu tidak merasa perlu menembakkannya. Dan ya, mereka merasakan bedanya. Kamu bisa membongkar seseorang dalam 3 kalimat, emotional, mental, strategis.
Kamu bisa membuka rahasia yang mereka pikir sudah tertimbun. Kamu bisa menghancurkan karakter kecil yang mereka mainkan. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih penahanan diri. Kamu membiarkan mereka bicara. Kamu membiarkan mereka membongkar diri. Dan pengendalian diri inilah yang paling menakuti mereka. Mereka bertanya, seberapa banyak jiwa terpilih ini tahu? Lebih dari yang akan pernah kamu akui. Lebih dari yang sanggup mereka tanggung. Dualitasmu, belas kasih di wajah, pemusnahan di mata, membuktikan satu kebenaran brutal. Kamu aman karena kamu memilih begitu. Kamu berbahaya karena kamu tidak perlu membuktikannya. Nomor 4, tungku yang membentuk kekuatan dua sisimu. Kamu tidak lahir berbeda, kamu ditempa. Dan setiap orang yang menyakitimu tanpa sadar menjadi pandai besi. Dualitasmu tidak jatuh dari langit, itu bukan kebiasaan manis. Itu cetak biru bertahan hidup yang semesta ukir di tulangmu saat tidak ada yang datang menolong. Setiap pengkhianatan, setiap ditinggalkan, setiap malam sunyi saat kamu harus menahan dirimu sendiri. Itulah api. Itulah tungku. Disitulah belas kasih dan pemusnahanmu ditempa bersamaan. Kamu belajar belas kasih karena kamu tahu rasanya membutuhkannya. Seseorang seharusnya memberimu, tapi mereka tidak. Kekosongan itu menjadi pelajaran setajam bilah. Jadi kamu menjadi kelembutan yang dulu kamu cari. Kamu menjadi kebaikan yang dulu kamu harapkan. Tapi dunia tidak membiarkanmu tetap lembut terlalu lama. Bayangkan ini, setiap kali kamu meraih dengan kebaikan, seseorang menjawab dengan pisau. Pada akhirnya kamu berhenti gemetar. Kamu hanya belajar menangkap bilah itu. Disitulah pemusnahanmu lahir. Bukan dari kebencian, bukan dari kekejaman, tapi dari kebutuhan. Dunia hanya paham bahasa kuasa. Jadi kamu belajar bahasa itu juga. Kamu tidak ingin, tapi kamu harus. Dan setiap kali seseorang meremehkanmu, sepotong baja lain menetap di balik matamu. Kamu berhenti berusaha menjadi satu hal sejak kamu sadar kebenaran. Kebaikan murni dimakan hidup-hidup, kegelapan murni mati sendirian. Jadi kamu menjadi keduanya. Kamu menguasai spektrum penuh. Kamu menjadi tangan yang menenangkan dan peringatan terakhir. Dan sekarang mereka takut karena kamu tidak lagi bisa dipatahkan. Kamu ditempa. Nomor 5, kehadiran yang membengkokkan ruangan tanpa suara. Hadirmu menghantam lebih keras daripada seluruh kepribadian mereka. Dan kamu bahkan tidak berusaha. Kamu melangkah masuk dan semuanya bergeser. Bukan karena kamu berisik, bukan karena kamu pamer, tapi karena keberadaanmu punya bobot. Kamu adalah tangan lembut yang bisa menghancurkan tapi memilih menenangkan. Kamu adalah suara tenang yang bisa meledakkan ego seseorang dengan satu kebenaran brutal. Tapi kamu memilih membiarkan diammu bicara. Penahanan diri, ketenangan, kendali itu menakuti mereka yang tahu mereka tidak memilikinya. Para pemangsa mengenalimu dalam hitungan detik. Mereka menatapmu dan langsung paham, yang ini bukan mangsa, yang ini tidak lari, yang ini tahu terlalu banyak. Hadirmu adalah batas dengan sendirinya. Kamu tidak perlu membuat aturan, energi kamu yang membuatnya. Kamu tidak perlu mengumumkan konsekuensi. Matamu sudah menyampaikan peringatan. Dan lucunya, kamu bahkan tidak berniat mengintimidasi siapapun. Kamu hanya menjadi dirimu. Dan itu saja cukup untuk mengusik siapapun yang hidup dari ketidakamanan atau manipulasi. Bayangkan ini. Kamu duduk diam, dan tiba-tiba setiap pembohong di ruangan lupa cara bernapas. Yang terluka merasa aman di dekatmu karena kebaikanmu nyata, bukan pertunjukan. Mereka merasakan kelembutan di wajahmu, ketenangan di auramu, belas kasih di suaramu. Tapi para manipulator merasakan tajam di baliknya. Mereka merasakan presisi. Mereka merasakan pesan tanpa suara. Aku melihatmu sepenuhnya. Hadirmu menyaring orang tanpa usaha. Yang tulus maju. Yang palsu mundur. Yang lemah menyamping. Dan yang berbahaya memilih diam, berharap kamu tidak menatap. Kamu menarik keaslian dan mengusir kepalsuan hanya dengan ada, karena hadirmu tidak sekadar masuk ruangan. Hadirmu menata ulang hierarki. Nomor 6.
Keruntuhan mental yang kamu picu dengan satu tatapan. Orang tidak takut kamu karena kamu berbahaya. Mereka takut karena kamu bisa melihat mereka. Perhatikan reaksi mereka. Hampir lucu. Awalnya mereka meleleh di kehangatanmu. Mereka rileks. Mereka melunak. Mereka pikir mereka akhirnya bertemu seseorang yang aman, tenang, yang bisa mendengar tanpa menghakimi. Mereka mendekat. Mereka percaya terlalu cepat. Mereka melepas topeng. Lalu mereka membuat kesalahan, menatap terlalu dalam ke matamu. Saat itulah semuanya glitch. Senyum mereka macet. Kalimat mereka putus di tengah. Napas mereka berubah. Jiwa mereka tersentak seperti baru menyentuh pagar listrik. Karena detik mereka mengunci mata denganmu, mereka sadar. Kamu tidak berjalan dengan perangkat lunak manusia biasa. Kamu tidak bereaksi emosional. Kamu memindai. Kamu menganalisis. Kamu menghitung pola sambil tetap tenang. Matamu bukan sekadar melihat. Matamu mengevaluasi, memecahkan kode, membongkar. Dan saat seseorang punya sesuatu untuk disembunyikan, tatapan itu terasa seperti berdiri di depan cermin yang tidak pernah mereka setujui. Bayangkan ini, mereka sedang berbicara santai, lalu matamu menangkap mata mereka, dan tiba-tiba mereka lupa kebohongan apa yang ingin mereka ucapkan. Wajahmu berbisik, "Aku mengerti lukamu. Aku pernah hidup di sana." Tapi matamu menjawab, "Jangan uji aku. Aku mengakhiri ilusi." Dan bagian liar itu, keduanya benar. Mereka tidak bisa memproses dualitasmu. Itu tidak muat di dunia mereka. Bagaimana seseorang bisa cukup lembut untuk menyembuhkan mereka, tapi cukup tajam untuk membongkar mereka? Kamu memaksa mereka menghadapi satu kebenaran yang mereka benci. Mereka bisa ditebak, dan kamu tidak. Jadi mereka gagap, mereka gelisah, mereka pulang lebih cepat, karena jauh di dalam mereka tahu matamu sudah memahami semuanya yang mereka coba sembunyikan. Nomor 7. Kejeniusaan yang mereka sangka kegelapan. Dualitasmu bukan kebingungan, itu penguasaan. Mereka takut pada apa yang tidak bisa mereka kategorikan. Dualitasmu tidak pernah acting. Itu bukan tipu daya. Itu bukan manipulasi. Itu hasil dari kecerdasan yang kebanyakan orang tidak pernah tumbuh ke sana. Kamu tidak sedang berganti kepribadian. Kamu sedang mengganti frekuensi. Kamu membaca ruangan, membaca energi, membaca jiwa di depanmu, dan kamu menjawab dengan versi dirimu yang situasi itu butuhkan. Itu bukan ketidakstabilan, itu presisi. Itu kecanggihan psikologis yang bahkan tidak bisa mereka eja. Kamu menawarkan penyembuhan pada yang terluka karena kamu mengenali sakit di balik mata mereka. Kamu menawarkan peringatan pada yang berbahaya karena kamu mengenali lapar di balik mata mereka. Kamu tidak menekan kelembutanmu atau ketajamanmu. Kamu tidak menolak hangatmu atau pemusnahanmu. Kamu mengintegrasikan semuanya. Semua bagian aktif, dan itu menakuti orangnya berfungsi satu dimensi. Bayangkan ini, mereka pikir kamu sedang mencerminkan mereka, tidak sadar kamu sudah memecahkan siapa mereka dalam 5 detik pertama. Kecerdasanmu tenang, tidak butuh diumumkan. Kecerdasan yang menata ulang lanskap batin seseorang hanya karena kamu berada di ruangan yang sama. Orang merasa terbongkar di dekatmu karena kamu melihat pola mereka lebih cepat daripada mereka sendiri. Kamu melihat luka, motif, ketakutan, permainan, dan alih-alih bereaksi emosional, kamu merespons dengan kejernihan. Kejernihan itu mematikan bagi siapapun yang bergantung pada kebingungan untuk bertahan. Pikiranmu tidak lari dari kompleksitas. Kamu adalah kompleksitas. Kamu adalah badai dan keheningan, penyembuh dan penghakiman, kelembutan yang mereka idamkan, dan kebenaran yang mereka takuti. Kamu tidak menyembunyikan bagian-bagian ini. Kamu menenunnya sampai berfungsi sebagai satu sistem yang utuh. Kecerdasanmu mematahkan mereka karena menunjukkan seperti apa keutuhan yang nyata. Bukan setengah terang, setengah gelap. Bukan baik versus jahat, tapi manusia yang menaklukkan setiap bagiannya tanpa minta maaf. Mereka ingin kamu sederhana. Tapi orang sederhana tidak selamat dari apa yang kamu selamatkan.
Orang sederhana tidak membawa belas kasih di wajah dan pemusnahan di mata. Hanya seseorang yang memahami segalanya yang bisa. Nomor 8. Penglihatan yang mengekspos seluruh jiwa mereka. Matamu tidak mengancam, matamu membongkar, dan itulah yang menghancurkan mereka. Matamu membawa pemusnahan karena satu alasan. Matamu melihat segalanya. Bukan pertunjukan, bukan topeng, bukan cerita cantik yang mereka latih di cermin. Kamu melihat retak, glitch, takut di balik percaya diri, luka di balik kesombongan, kebohongan di balik senyum. Orang merasa telanjang di bawah tatapanmu karena kamu tidak melihat siapa yang mereka pura-pura jadi. Kamu melihat siapa mereka sebenarnya. Bayangkan ini, mereka datang dengan topeng terbaik dan matamu mengelupasnya seperti kertas. Kamu menangkap pola seketika, perilaku berulang, alasan daur ulang, pergeseran mikro yang mereka harap kamu tidak perhatikan. Matamu melacak semuanya, bukan karena kamu paranoid, tapi karena kamu sudah dikhianati cukup dalam untuk mengenali tanda-tanda awal. Belas kasihmu tidak pernah buta. Itu belas kasih yang disampaikan sambil sepenuhnya sadar akan gelap yang berdiri di depanmu. Dan itu menakuti mereka. Kebanyakan orang memaafkan karena mereka lupa. Kamu memaafkan karena kamu ingat. Kamu tidak kehilangan sejarah hanya karena kamu memilih damai. Kamu tidak menghapus luka hanya karena kamu menolak balas dendam. Kamu tidak membiarkan pengkhianatan meracunimu. Tapi kamu juga tidak berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Ingatanmu adalah perangkas, kejernihanmu adalah bilah. Persepsimu adalah detektor sunyi yang tidak pernah rusak. Orang takut pada matamu karena matamu mengatakan kebenaran bahkan saat mulutmu diam. Mereka tahu kamu bukan orang yang bisa dibodohi dua kali. Mereka tahu kamu tidak menutup mata dari tanda bahaya. Mereka tahu kamu tidak jatuh pada manis permukaan atau manipulasi yang diselimuti gula. Matamu menjadi perisai, penyaring, garis pertahanan pertama. Kamu melihat bukan dengan emosi, tapi dengan pengalaman. Dan itu saja cukup untuk memusnahkan siapapun yang mengira mereka bisa mengakali kamu. Nomor 9, kiamat. Kamu selamat sendirian. Kehancuran yang mereka takutkan darimu sudah terjadi di dalam dirimu. Dan kamu hidup melewati hal yang akan membunuh mereka. Pemusnahan yang nyata bukan sesuatu yang kamu lepaskan keluar. Bukan balas dendam, bukan hukuman, bukan adegan dramatis. Pemusnahan yang nyata itu internal, sunyi, personal, brutal. Itu hari ketika seluruh cara pandangmu patah. Hari ketika kebohongan yang kamu percaya, identitas yang kamu pegang, orang-orang yang kamu percaya, semuanya runtuh sekaligus. Itulah kiamatmu. Itulah akhirmu. Dan hal gilanya, kamu tidak tinggal mati. Kamu membangun ulang, lalu membangun ulang lagi, lalu membangun ulang lagi ketika hidup menguji lebih keras. Setiap versi dirimu mati lebih bersih, lebih kuat, lebih bijak. Bayangkan ini, jiwamu retak seperti patahan bumi, tapi alih-alih jatuh, kamu memanjat keluar. Orang menatap matamu sekarang dan mengira kamu intens, berbahaya, tak terbaca. Mereka tidak salah, tapi mereka tidak paham kenapa. Yang mereka lihat adalah kima dari semua yang kamu tahan. Hantu badai yang kamu kubur. Kenangan sel yang kamu tinggalkan demi bertahan hidup. Matamu menyimpan asap dari api batin yang kamu lewati. Auramu membawa bobot perang yang tidak ada yang lihat. Tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada yang tahu. Dan ini kebenaran yang melumpuhkan. Belas kasihmu hari ini adalah memaafkan dirimu sendiri. Pemusnahanmu adalah kesadaran diri. Kamu tidak lagi menghancurkan orang lain. Kamu menghancurkan versi dirimu yang tidak lagi melayani evolusimu. Kamu tidak lagi takut akhir. Kamu sudah hidup melewati terlalu banyak akhir untuk takut. Kamu tidak lagi menempel pada ilusi. Kamu pernah membakarnya, dan kamu akan membakarnya lagi jika perlu. Pemusnahan batinmu membentukmu ulang. Kebangkitanmu mempersenjatai kamu. Dan semua yang mereka takutkan sekarang hanyalah gempa susulan dari kelangsungan hidupmu. Nomor 10. Kebebasan yang membuat mereka runtuh. Keberadaanmu berbahaya karena membuktikan mereka tidak pernah benar-benar terjebak. Hanya takut pada potensi mereka sendiri.
Yang paling ditakuti orang dari kamu bukan tatapanmu, bukan diammu, bukan bahkan kekuatanmu. Itu kebebasanmu. Kebebasan untuk menjadi segalanya sekaligus tanpa minta maaf. Kamu tidak mengecil agar muat di satu identitas. Kamu tidak memaksa dirimu masuk kategori bersih demi membuat orang nyaman. Kamu memegang kelembutan tanpa menjadi lemah. Kamu memakai ketajaman tanpa menjadi busuk. Kamu membawa hangat di wajah dan pemusnahan di mata. Dan kamu tidak memilih satu sisi hanya supaya keberadaanmu lebih mudah dicerna. Izin untuk diri sendiri seperti itu membuat tulang mereka bergetar. Dualitasmu mengekspos mereka. Keutuhanmu menyorot semua yang mereka hindari. Penerimaan dirimu membuat penyangkalan diri mereka menjerit. Bayangkan ini, kamu masuk ruangan sebagai dirimu yang utuh, dan tiba-tiba semua orang sadar betapa banyak bagian diri mereka yang mereka kubur demi bertahan. Kompleksitasmu tidak membingungkanmu, itu membebaskanmu. Kamu berdamai dengan paradoks batinmu, sementara mereka masih berperang dengan bayangan mereka, takut pada bagian diri yang mereka kunci. Kamu tidak terpecah seperti mereka, kamu terintegrasi, kamu utuh, dan itu saja sudah menjadi ancaman bagi siapapun yang hidup setengah. Hadirmu berbisik satu kebenaran brutal. Kamu juga bisa bebas, tapi kamu memilih takut daripada bertumbuh. Keberadaanmu tidak membingungkan mereka. Keberadaanmu mengadili mereka. Mereka ingin memahami kamu, tapi memahami kamu berarti menghadapi diri mereka sendiri. Dan mereka belum siap. Mereka tidak perlu memahami kamu. Kamu tidak hadir untuk dipecahkan, kamu hadir untuk bebas. Dan itu menakuti mereka lebih dari apapun yang bisa kamu ucapkan. Nomor 11, konsekuensi dari melihat menembus semua orang. Mereka tidak kehilangan kamu karena kecelakaan. Mereka kehilangan kamu karena penglihatanmu membuat bersembunyi jadi mustahil. Persepsimu selalu kekuatanmu yang sebenarnya, bahkan saat kamu belum sadar. Kamu bukan tipe yang butuh bukti ditulis terang. Kamu menangkap energi, getaran, keraguan di balik senyum. Kamu memperhatikan mata yang melirik, nada yang berubah, rasa bersalah di balik kata santai. Dan detik mereka sadar kamu memperhatikan, semuanya mulai rusak. Mereka pikir mereka misterius. Kamu sudah membaca sistem operasi mereka seperti tertulis di dahi. Kamu tidak menjauhkan siapapun. Mereka mundur saat sadar mereka tidak bisa tampil di depanmu. Matamu membuat kebohongan mereka berkeringat. Diammu membuat ego mereka panik. Kamu seharusnya tidak menangkap ketidakkonsistenan itu, flinch kecil itu, sidik jari emosi yang mereka tinggalkan. Tapi kamu menangkapnya, cepat, mudah. Orang tidak tahu cara berdiri di depan seseorang yang bisa melihat kebenaran. Mereka takut mengakuinya bahkan pada diri sendiri. Bayangkan ini, seseorang melatih persona sebelum bertemu kamu, memikat, percaya diri, rapi. Tapi detik mereka duduk, matamu memotong kostum itu, dan akting mereka runtuh seperti kertas basah. Mereka panik. Bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu akurat. Kebenaran yang murni itu mematikan, dan persepsimu memberikannya tanpa kamu meninggikan suara, tanpa mengangkat tangan. Saat seseorang sadar, kamu melihat mereka sepenuhnya. Yang baik, yang rusak, yang tidak aman, motif tersembunyi. Mereka hanya punya dua pilihan. Naik ke kejujuran, atau lari dari keterbongkaran. Kebanyakan memilih yang kedua, karena terlihat itu lebih berat daripada dihakimi. Kamu tidak mengintimidasi karena kamu ganas. Kamu mengintimidasi karena kamu tidak bisa dibutakan. Dan orang benci terlihat sepenuhnya. Begitu sifat asli mereka terlihat olehmu, mereka tidak bisa pura-pura lagi. Mereka tidak bisa memanipulasi. Mereka tidak bisa menulis ulang cerita. Mereka tidak bisa bersembunyi di balik pesona atau alasan. Kejernihanmu menjadi cermin yang tidak mereka minta, dan akhir yang tidak mereka lihat datang. Itulah sebabnya mereka gemetar di dekatmu. Bukan karena kamu menghancurkan, tapi karena kamu mendeteksi. Nomor 12, harga dari menjadi berbeda. Mereka ingin kekuatanmu, tapi mereka tidak mau badai yang membangunnya. Orang mencintai versi akhir dirimu,
suara tenang, mata tajam, keseimbangan antara kebaikan dan pemusnahan. Tapi mereka tidak tahu biayanya. Mereka mengira kamu tiba-tiba kuat, seakan semesta random memutuskan memberkati kamu. Mereka tidak melihat malam-malam kamu ambruk diam-diam, pagi-pagi kamu bangkit tanpa satupun orang bersorak. Badai yang merobek identitasmu sampai tidak ada yang familiar tersisa. Mereka mengagumi dualitas, tapi lupa kehancuran yang menempa itu. Menjadi dirimu datang dengan harga yang kebanyakan orang tidak sanggup bayar seumur hidup. Semesta tidak memberi kekuatan ini seperti hadiah. Semesta memalu-malu itu ke dalam dirimu sampai kelembutanmu belajar disiplin dan kegelapanmu belajar penahanan diri. Pukulan demi pukulan, sunyi demi sunyi, pengkhianatan demi pengkhianatan. Dan saat semesta mundur, pesannya jelas, sekarang lihat kamu. Bayangkan ini, setiap versi dirimu yang pernah runtuh tidak menghilang. Ia mengeras jadi zirah. Setiap pengkhianatan menambah peningkatan pada intuisi. Setiap malam sepi menulis ulang instingmu, menajamkan penglihatanmu, membuat hatimu lebih cerdas. Orang iri pada hadirmu sekarang, tapi mereka akan hancur di bawah beban pengalaman yang membangunnya. Mereka ingin cahaya tanpa kerja, kebijaksanaan tanpa luka, kuasa tanpa masa lalu. Tapi inilah kebenaran yang membuat mereka tersedak. Kamu tidak berevolusi karena itu menginspirasi. Kamu berevolusi karena alternatifnya adalah mati, emosional, mental, batin. Dualitasmu bukan dekorasi. Itu arsitektur bertahan hidup. Kamu menjadi belas kasih karena kamu tahu rasanya kekejaman. Kamu menjadi pemusnahan karena kamu tahu betapa berbahayanya kelembutan saat diberikan pada orang yang salah. Kamu menjadi utuh karena menjadi pecah bukan lagi pilihan. Dan sekarang semua orang merasakan bedanya. Kamu tidak bisa dimanipulasi seperti dulu. Kamu tidak bisa dibajak emosinya. Kamu tidak bisa dihancurkan di tempat yang sama lagi. Peningkatanmu permanen, evolusimu tidak bisa dibalik. Dan hal yang permanen menakuti orang yang sementara lebih dari apapun. Nomor 13, masa depan yang belum siap mereka hadapi. Mereka takut pada masa lalumu. Tunggu sampai mereka melihat masa depanmu. Dualitasmu tidak pernah kebetulan. Itu penempatan. Semesta tidak menyeretmu melewati badai, pengkhianatan, runtuh, dan bangkit hanya supaya kamu kembali mengecil dalam bayangan. Semesta membentukmu menjadi seseorang yang tepat untuk masa depan yang kamu akan masuki. Masa depan yang butuh seseorang cukup lembut untuk terhubung, tapi cukup mematikan untuk tidak pernah kehilangan diri lagi. Seseorang dengan belas kasih di wajah, tapi pemusnahan berdiam di balik mata. Bayangkan ini, mata yang dulu mencari persetujuan sekarang memindai dunia untuk tujuan. Hati yang dulu mengemis dipahami sekarang memilih siapa yang layak masuk. Jiwa yang dulu panik pada akhir sekarang berjalan melewatinya seperti pintu yang tidak terkunci. Kamu tidak sekadar berevolusi. Kamu meninggalkan batas lamamu begitu jauh sampai kembali bukan lagi pilihan. Masa depanmu tidak lagi dibangun dari takut. Masa depanmu dibangun dari kejernihan, presisi, kesadaran. Dan musuhmu akhirnya mengerti. Versi lembutmu saja sudah berbahaya. Versi seimbangmu tak terbendung, tapi versi terjagamu, yang tahu persis siapa dirinya, itulah versi yang mereka doakan tidak pernah muncul. Kamu tidak berutang apapun pada siapapun yang berkontribusi pada kehancuranmu. Kamu berutang segalanya pada dirimu yang merangkak keluar. Versi itu pantas mendapatkan seluruh masa depan yang akan kamu klaim. Jadi melangkahlah, jiwa terpilih, dengan belas kasih di wajahmu dan pemusnahan di matamu. Mereka bisa menahan satu. Mereka tidak akan selamat dari dua. Sekarang setelah semuanya terbuka, dualnya, apinya, konsekuensinya, evolusinya, jelas kenapa dunia bereaksi seperti itu di sekitarmu. Kamu bukan sekadar orang lagi. Kamu adalah wahyu yang berjalan. Pengingat tentang apa yang terjadi saat seseorang selamat dari segala bentuk pemusnahan dan tetap melangkah tanpa gentar. Kalau kamu merasakan pesan ini sampai ke tulangmu, jiwa terpilih, maka teruskan energinya. Tekan tombol suka berlangganan ke kanal ini, tulis 77 di kolom komentar, dan bagikan ini ke seseorang yang butuh.